Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan untuk memberikan renungan lagi tentang firman Tuhan. Saya percaya kita semua sedang belajar dalam sekolahnya Tuhan. Ya, dalam segala bentuk, dalam segala mata kuliah kehidupan kita sedang belajar. Kenapa saya katakan kita sedang belajar? Karena kita akan dibawa kepada satu tujuan Allah, yaitu kesempurnaan. Namun memang sebagai manusia pastinya kita punya kelemahan-kelemahan yang nggak bisa disangkal. Yang paling dekat sama kita yaitu tubuh kita. Ya, sebab tubuh kita ini bukan robot. Ya, ada waktunya dia juga minta diperhatiin gitu. Minta di warning, nih saya udah capek nih, saya udah tinggi sekali frekuensinya, kelelahannya. Jadi kalau memang beberapa waktu ini wabah ini memang sedang sangat-sangat berpengaruh kepada seluruh masyarakat. Memang benar kalau Bapak Gembala katakan IGD itu benar. Sebab saya pun berapa minggu yang lalu sempat membawa seorang ibu yang tiba-tiba pingsan di kamar mandi. Ya, lalu suaminya telepon dan kebetulan saya ada di dekat rumah, langsung saya ke rumah sakit. Itu rumah sakit Pondok Indah Puri. Dia tidak dapat tempat, ngantri. Jadi saudaraku, betapa yang namanya kesehatan itu sangat-sangat prioritas. Kalau kita udah sakit, aduh, Ibu Gembala katakan kalau seorang ibu kalau sakit itu rumah kayak Titanic. Iya kan? Yang sini manggil mak, yang sana manggil mak. Itu. Ya seringkali memang jadi apa ya saya bilang. Kalau suami saya suka bilang, jangan bikin mama capek, jangan bikin mama nanti terlalu kelelahan. Nah kalau sampai sakit mama, kamu orang repot. Sebab biar punya anak sudah besar-besar, tetap aja yang cari mamanya, ya kan? Jadi memang keadaan tubuh kita harus kita perhatikan hari-hari ini. Apalagi ya kalau sudah mulai memang usia-usia tinggi. Harusnya juga Bapak Gembala berangkat hari Selasa kemarin ke Rote, ya, karena adik dari mertua saya meninggal dan hari ini dikebumikan. Kalau memang waktu Selasa meninggal paling tidak Kamis dikubur, mungkin berangkat. Tapi karena hari ini baru dikubur, sudah terlanjur tekan kontrak hari Minggu nanti di sini. Lalu sorenya juga ada pelayanan. Jadi saya bilang jangan mencobai. Kalau nanti di sana ditahan, gak ada yang bisa nahan loh. Saya bilang saya nggak bisa ikut. Ya, puji nama Tuhan, semuanya Tuhan sudah tolong. Walaupun kami tidak berangkat, ya acara di sana juga sudah berjalan. Tadi juga kami menyaksikannya lewat live streaming ya, karena ini kan pakai live streaming, jadi semua keluarga-keluarga yang tidak bisa datang bisa menyaksikan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan. Saya tidak tahu dan saya memang tidak pernah tanya-tanya ya judulnya apa gitu. Namun ini yang Tuhan taruh di hati saya, ya, tentang bagaimana kita jangan tawar hati. Ya. Apa sih tawar? Kalau makanan tawar, mau modelnya kayak apapun gak akan enak, betul nggak? Ini makanan paling mahal, paling top, paling viral. Tawar. Hari ini orang beli, besok nggak ada yang balik, ya kan? Ya, firman Tuhan pada malam hari ini membawa kepada satu tentang bagaimana kehidupan rohani kita yang dikatakan jangan tawar hati. Dalam 2 Korintus pasal 4 kita akan membuka dari ayat 16 sampai ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Perikopnya, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati
Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji nama Tuhan. Satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Bagaimana mereka menghadapi satu keadaan yang secara rohani mereka itu sedang dalam kemerosotan. Mungkin tubuh kita sehat, tapi rohani kita sakit. Rohani sakit itu bisa sampai ke jiwa. Makanya ada ayat-ayat katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwa? Seringkali jiwa ini sebenarnya yang penuh dengan begitu banyak, yang syarat dengan begitu beban yang banyak, sehingga tubuh ini pun ikut imbasnya. Percaya tidak percaya, sekalipun saya enggak mikirin apa-apa, saya enggak mungkin. Coba periksa jiwanya, ada sesuatu yang sedang mengganggu. Nah, firman Tuhan katakan, sebab itu kami tidak tertawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Umur manusia kalau sudah memasuki kepala 5, itu bukan tambah kuat, tambah merosot. Kalau anak-anak kecil, nah tambah besar, tambah pintar, tambah kuat. Tapi kalau manusia dewasa, umur 50 itu akan semakin merosot. Tidak bisa disangka, tidak bisa dibilang, oh saya nggak mau jadi tua, nggak bisa. Itu sudah alamnya seperti itu. Nah, firman Tuhan katakan manusia lahiriah semakin merosot. Mau minum vitamin apa? A, B, C, D sampai Z, nggak bisa. Itu satu yang saya selalu ingat, kalau kita suka di hadirat Tuhan, ada kekuatan yang ekstra yang Tuhan berikan. Saya suka nyanyi, ya saya suka sekali menyanyi. Dan juga kalau saya sudah menyembah itu, saya nggak pernah persiapkan lagu, semuanya ngalir, gitu ya. Ngalir artinya Tuhan yang bawa, gitu. Dan di situ kita bisa asik dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Saya saksikan 2 hari yang lalu tuh saya sempat sangat-sangat hati saya susah banget. Walaupun suami saya katakan nggak usah dipikirin, ya nggak usah dipikirin, benar. Tapi kadang-kadang terlintas juga ya, namanya orang normal. Saya susah sekali. Terus saya bilang, Tuhan bebaskan jiwa saya. Ini masalah manusia, masalah kecil, gitu. Jangan menghalangi saya untuk tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Akhirnya hari Kamis kemarin kami biasanya di kampung kan juga ada ibadah doa. Saya luaskan Tuhan bekerja dengan luar biasa, dengan pujian-pujian pengagungan, enggak lagi untuk kepentingan saya. Tuhan saya begini, Tuhan saya enggak. Saya hanya memuji Tuhan. Pas selesai, damai sejahtera Allah Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Sekalipun masalahnya belum selesai, tetapi ada kekuatan baru. Inilah yang dikatakan lagi ini. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini yang harus kita jaga, terlebih di saat kondisi hari-hari ini yang sudah semakin sukar, sulit. Ibu-ibu kalau ke pasar bingung, benar gak Bu? Bawa uang 100.000 tuh, aduh gak tahu mau beli apa ya. Kayaknya nggak ada sesuatu yang berharga banget. Semua naik. Sampai ada yang bilang beras itu langka. Gula apalagi, cari gula susah banget saya.
Karena apa? Kondisi-kondisi ini. Nah, ini yang seringkali bisa membuat manusia batin yang kita ini menjadi lemah. Masalah yang ada di mata kita yang kita lihat, itu yang seringkali melemahkan kita. Ya, kalau kami sebagai pimpinan umat, istilahnya sebagai bapak ibu gembala, itu makanannya udah campur-campur, udah campur sari. Kenapa? Sebab bukan masalah sendiri aja yang diurus. Semua masalah, dikit-dikit telepon datang, dikit-dikit SLWA datang. Tolong bantu, benar kan? Tolong bantu doa. Benar dibantu. Tetapi kita pun punya batas. Nah, kalau manusia batinnya kita ini diperbaharui dari hari ke hari karena Yesus, karena firman, maka kita akan kuat melewati semuanya. Ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi dari segala. Saya ulang. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Jadi tadi yang pimpin pujian katakan, sudah ini, sudah itu, mana Tuhan rewardnya buat saya gitu. Percaya ayat ini menjadi janji Tuhan. Amen. Ya, sebab kita sedang mengerjakan sesuatu dan kemuliaan itu tidak tertukar kepada siapa. Amen. Yang harus kita kerjakan, yang harus kita bangun terus supaya kita jangan tawar hati, jangan lihat ini begini, itu begini, ini begini, dengar ini begitu, dengar ini begitu. Saya juga awal-awal sebagai ibu gembala tuh Tuhan suka baper, ya, bapernya, aduh, gue salah nggak ya, enak nggak ya, nanti orang tersinggung nggak ya. Tapi seiring belajar firman dan Tuhan kasih banyak hal, kadang-kadang harus punya keberanian. Amin. Harus punya keberanian. Ada satu jemaat kami sekarang sudah pulang kampung semua. Maaf kata ya, ini hal yang kecil banget. Hal kecil banget. Jadi waktu itu beberapa jemaat ngomong ke Kak, ibu itu maaf ya, aromanya kurang enak. Jadi kalau berjemaah lagi ibadah itu gak ada yang mendeket dia duduk itu. Masa sih, saya bilang, alhamdulillah. Ada lagi yang ngomong, kami terganggu tante dengan aromanya. Aduh, ini hal yang sensitif loh, ngomongin itu, ya kan? Saya berdoa, Tuhan kasih hikmah sama saya. Bagaimana saya akan menyampaikannya gitu. Sebab orang bisa tersinggung gitu kalau masalah itu ya. Tapi Tuhan kasih keberanian. Saya memang gak langsung bicara, tapi ada seorang ibu yang dekat dengan dia. Saya katakan, tolong. Mungkin mama, siapa namanya, saya lupa namanya anak Rizky. Mungkin kalau bisa ibadah itu bajunya nggak usah yang rame. Ditanya lah saya, kenapa tante? Ya ada beberapa jemaat yang merasa kurang nyaman. Oh iya tante, benar-benar. Saya nggak tahu cara dia menyampaikannya. Jadi akhirnya beritanya terbalik. Saya melarang ibu itu masuk gereja. Mantu, ini dia yang saya takutin terjadi. Iya. Ibu gembala nggak boleh saya masuk gereja, katanya, karena baju saya jelek. Bukan bajunya yang jelek, saya bilang gitu. Aromanya yang jelek. Tapi udahlah, saya berbesar hati. Walaupun hati saya waktu itu, Tuhan susah banget nih. Tuh saya jadi salah ya. Kok jadi saya menghalangi orang ke gereja ya. Tapi terus saya berdoa, lama-lama saudaraku, dia
sendiri yang rasa nggak nyaman. Memang kalau dia ke gereja maka kata ya pakai bajunya yang susah untuk nyerap keringat gitu ya, yang kayak brokat gitu. Jadi mungkin ke gereja mau memang yang terbaik, nggak salah. Jadi hal-hal seperti ini aja bisa membuat kita menjadi hilang kemuliaan. Nah, firman Tuhan katakan apapun sekarang ini penderitaan ringan yang kita alami untuk mengerjakan kemuliaan yang kekal. Kalau sakit-sakit sedikit jamaklah, ya kan? Kalau kurang-kurang dikit jamaklah. Sama kayak Daniel ya. Saya juga di rumah tuh kalau lagi bingung, aduh masak apa ya? Lihat di kulkas, oh ada ini. Udahlah, emang ini yang harus dikerjakan. Begitu saya bikin, anak-anak, ih mama bikin masakan baru ya. Padahal bukan baru, bahannya cepet-cepet. Tapi menjadi sesuatu yang wah gitu, ya kan? Jadi mengerjakan, jangan pernah kita menjadi bahasa sebelahnya cengeng dengan apa yang kita hadapi. Kita mesti fight dengan Tuhan, apapun yang terjadi. Ya. Karena apa? Kita sedang mengerjakan sekalipun kita mengalami penderitaan. Tapi tujuannya yaitu kemuliaan yang besar, melebihi dari penderitaan kita. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Seringkali kita lihat sesuatu dengan mata jasmani kita, oh ini bagus, ini luar biasa. Itu semuanya sementara. Tetapi bila mana kita mempunyai batinia, roh yang kuat di dalam Tuhan, roh yang benar-benar selalu mengandalkan Tuhan, sekalipun penderitaan, aduh nggak nyaman, saudaraku, benar kan? Menderita apa sih yang mau dibanggakan kalau orang menderita? Ya nggak nyaman lah. Tetapi itu semua tidak seberapa, karena kita sedang mengerjakan. Apa yang kelihatan sama mata tidak baik, belum tentu tidak baik. Tapi apa yang kelihatan oleh mata itu baik, belum tentu juga tidak baik. Segala sesuatu firman Tuhan katakan harus diuji. Nah, sebab itu kita akan buka satu ayat lagi yang terdapat melengkapi ya. Tadi dikatakan jangan tawar hati, itu dalam Filipi 4 ayat yang ke-12. Filipi 4 ayat 12 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, power. Segala perkara dapat kita tanggung. Kalau segala itu bukan satu, banyak. Ya, seperti tadi Bu katakan dari Leksa satu, belum sampai sembuh banget sudah kena ke Ibu Gembala, belum sehat banget udah kena ke Bapak Gembala, terus dan terus. Dan itu seringkali dikatakan kita jadi rasanya Tuhan bagaimana nih, kok makin bertumpuk, makin banyak, bukan makin selesai. Jadi firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan dia tahu hal yang kekurangan, kelimpahan, dia tahu hal kenyang maupun kelaparan, dia tahu segala sesuatu. Maka Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung. Orang-orang yang Tuhan mau kasih naik levelnya selalu harus disertai dengan banyak ujian. Tapi jangan takut. Setiap ujian itu ada jawabannya. Setiap soal itu ada jawabannya. Dan dalam kita mengerjakan soal itu, kita nggak sendirian. Tuhan topang kita.
Aduh saudaraku, kalau berbicara tentang kehebatan Tuhan itu gak habis-habisnya. Kita baru mikir satu, Tuhan mikir 100 kali ke depan. Kita baru mikir sampai sini, tapi Tuhan sudah lebih jauh lagi ke depan. Segala sesuatu dapat kita tanggung. Hal yang jasmani terlebih yang rohani. Jadi jemaat Tuhan, jangan kita sedikit-sedikit, udah deh saya nggak mau ini, saya nggak ini, saya enggak, saudaraku. Pandang kepada sesuatu tujuan yang sebenarnya, yaitu kemuliaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan siapkan. Kita semua lahir dari nol. Artinya apa? Enggak bawa apa-apa. Lahir dengan telanjang, ya toh? Kalau kita sampai pada hari ini, itu semua bukan hasil usaha kita, tapi itu kemurahan Tuhan yang terus melengkapi kita. Bisa ini, bisa itu, kerjain ini, kerjain itu. Semua itu kelengkapan yang Tuhan berikan untuk kita siap menghadapi segala sesuatu. Tadi katakan, ini kan baru pengumumannya kemarin ya, presiden yang terpilih. Saudaraku, ada pasti kelompok-kelompok yang kecewa, kelompok-kelompok yang tidak puas, kelompok-kelompok yang sedikit pokoknya nggak terima. Tugas kita apa? Doakan mereka. Doakan mereka. Sebab bangsa ini saya percaya adalah milik Tuhan. Tuhan sangat mengasihi bangsa kita. Dan kalaupun Tuhan memilih pemimpin, itu pun Tuhan sudah tetapkan. Sekalipun banyak prediksi-prediksi begini. Belum apa-apa, ini sudah naik. Nah, jadi disangkut pautkan terus. Tapi firman Tuhan katakan di sini, biarlah kita boleh melihat bagaimana kalau kita itu mengerti segala baik, jahat, baik, buruk, kenyang, lapar, sakit, sehat. Itu Tuhan latih terus kepada kita, supaya kita semakin kuat. Makanya tambah jam-jam doanya. Mungkin gak harus di gereja, punya jam doa di rumah. Saat teduh, saat kita bertemu dengan Tuhan, itulah sumber kekuatan yang akan memfilter kita semua. Yang luar Tuhan jaga, apalagi yang di dalam. Kalau orang yang selalu ada di hadirat Tuhan, itu bisa ngerasain apapun yang terjadi. Dan saat itu terjadi pun, dia bisa bersikap benar di hadapan Tuhan. Enggak mempersalahkan Tuhan. Enggak bilang Tuhan itu enggak adil, Tuhan itu enggak sayang, Tuhan itu pilih kasih. Enggak. Masalah-masalah itu akan terus berjalan selama kita hidup. Rencananya yang om kami yang meninggal ini bulan Maret ini akan ke Jakarta untuk berobat ke dokter Terawan. Sudah didaftarkan dan tinggal tunggu mereka datang. Tapi apa jadinya? Tuhan lebih sayang. Ya, dipanggil kata orang untuk berobat ke dokter Terawan tuh ngantrinya luar biasa. Tapi dia dikasih kemudahan. Begitu dia kirim pendaftaran segala macam, udah siap, akan datang ke Jakarta, langsung ditangani. Nah itu loh, sekalipun tadi yang saya dengar satu kesaksian dari istri almarhum, terakhir dia cuma katakan, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat baik buat kita. Yesus tidak pernah salah. Jadi kita harus yakini bahwa kekuatan, dikatakan
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi jangan takut, jangan menghindar. Hadapi semua bersama dengan Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang mengerjakan atau menyelesaikan setiap masalah kita, itu rapi, saudaraku. Kalau Tuhan selesaikan, rapi. Dia nggak akan dia nggak akan membuat masalah atau orang yang sedang dalam keadaan tidak baik dengan kita itu menjadi rasanya jadi ada batas. Enggak. Tapi kalau Tuhan yang menyelesaikan itu rapi. Jadi saudaraku, inilah yang kita mau perhatikan hari-hari ini. Nah, satu ayat lagi, ayat yang sudah dikenal juga di ayat yang pasal yang sama, ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Percaya, saudara. Kalau suami saya suka bilang, biasanya kalau ibu-ibu kan atur rumah tangga ya, ini. Terus saya suka bilang, tuh nanti cukup nggak Pak ini Pak? Ini kok tinggal segini, nggak apa-apa, habisin aja. Oh gitu. Kalau nggak dihabisin Tuhan nggak kirim yang baru. Jadi saudara, saya dibawa ke satu pemahaman lagi, ya, bahwa kita jangan pernah takut dengan apapun juga. Bahkan kami sedang dalam pergumulan juga. Ada satu jemaat kami yang anaknya itu punya kelainan hati dari bayi. Dan sekarang sedang observasi harus cangkok hati, transparansi hati. Dan itu harus kedua orang tuanya dicek. Hatinya ya, hati orang tuanya. Jadi didapati kalau ibunya ini kurang pas, kurang cocok katanya. Karena berpengaruh juga dengan golongan darah. Ya. Nah, yang kemungkinan besar ini bapaknya yang lebih cocok hatinya ke anak. Namun saudaraku, memang ada BPJS. Tapi untuk hal yang ini BPJS nggak tanggung. Jadi mereka harus siapkan dana yang cukup besar, 150 juta untuk biaya anak ini di transparansi hati. Saya katakan, nanti hasilnya gimana? 50-50 atau memang baik? Ya dokter mengatakan yang pertama, tante, 50-50. Peperangan buat orang tua ini. Peperangan sekali. Jadi kami sedang dalam satu pergumulan, menunggu jawaban dari dokter. Kalau papanya cocok mendonorkan hatinya ke anaknya, akan dilanjutkan untuk persiapan operasi. Dan kami ambil kesepakatan bersama di jemaat, kami akan doa puasa untuk anak ini. Sebab saudaraku, kalau lihat anak ini rasanya kita bisa nangis. Setiap kali ada yang berdoa, dia langsung duduk di kaki minta didoakan. Siapa aja yang ulang tahun atau apa datang untuk didoakan, dia langsung duduk di kaki. Padahal ini yang ulang tahun yang mau didoakan, tapi anak ini selalu ambil di sebelah untuk minta didoakan. Jadi tadi baru bicara dengan Bapak Gembala saya. Bapak Gembala katakan, kalau nanti memang jadi dioperasi, saya akan bicara kepada orang tua. Apa tuh? Saya bilang, Bapak Gembala katakan, kalau anak ini sembuh, serahkan itu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan bicara kepada saya. Aduh, ya kamu aja ngomong, saya belum bisa ngomong. Ya, Tuhan bilang itu. Kalau anak ini sembuh, anak ini diserahkan kepada Tuhan untuk dipakai menjadi hamba. Jadi memang peperangan, saudara pun. Kasihan, umur 3 tahun fisiknya nggak bisa berkembang. Tapi intelektualnya berkembang, pintarnya berkembang. Tapi secara tubuh nggak berkembang. Yang ada hanya perut yang besar.
Jadi Ines dan dalam perkumpulan kami beberapa waktu depan ini, anaknya namanya Noah. Ya, kalau Bapak Ibu berdoa selipkan juga supaya Tuhan kasih yang terbaik. Sebab keluarga ini benar-benar bisa dimenangkan bagi kemuliaan. Sebab akungnya, kakek daripada anak ini dari pihak mamanya belum kenal Tuhan, ya, belum terima Tuhan. Jadi biarlah ini semua menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Jadi sekali percaya kalau Allah kita itu yang akan memenuhi segala keperluan. Saya katakan kepada orang tuanya, percaya Tuhan akan selesaikan, Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan siapkan. Kalau memang harus lewat operasi, Tuhan akan siapkan dananya melalui siapapun, melalui cara apapun. Saya katakan itu. Dan memang bukan sesuatu yang mudah ya, sudah buang biaya kalau nanti belum tahu bagaimana perkembangan selanjutnya. Serahkan sama Tuhan saya. Kita nggak punya kekuatan. Jadi kita percaya Allah kula yang akan memenuhi segala keperluan. Keperluan kita bukan cuma jasmani tapi rohani. Kenapa banyak orang yang rohaninya melempem? Karena dia nggak pernah mau ada di dalam satu prosesnya Tuhan. Maunya instan, ya kan? Begitu amin ada, ting gitu, ya kan? Padahal enggak, kita lewati prosesnya. Sakit memang kadang-kadang. Kalau bisa lepasin ke Tuhan, gak kuat deh. Tapi enggak. Kalau itu Tuhan izinkan, Tuhan tahu kita kuat. Itu yang saya percaya. Masalah itu datang, Tuhan izinkan, Tuhan tahu kita mampu. Jadi jangan pernah berkecil hati untuk semua itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya kepada kita semua. Jemaat Tuhan Eklesia memasuki tahun yang ketiga. Luar biasa perkembangan Tuhan yang Tuhan berikan kepada jemaat di sini. Kasih karunia. Saya katakan itu kasih karunia Tuhan. Ya. Doakan terus Bapak Ibu Gembala, pelayan-pelayan Tuhan yang terus akan memberikan yang terbaik untuk rohani jemaat-jemaatnya. Karena kami pun bukannya tinggal diam dengan semuanya itu. Kami perhatikan satu-satu jemaat. Oh yang ini begini, yang ini begini. Ini. Semua. Bahkan kalau saya suka bilang gini, sama Bapak Gembala. Ada satu anak sekolah minggu. Ya. Orang tuanya ngomong. Tapi anak sekolah minggu rajin sekali sekarang. Satu ketika dia ulang tahun. Saya bilang sama anak saya, datang ke rumahnya. Bawa apa, Ma? Bawa aja apa aja. Oh iya. Jadi sebelum anak saya datang, rupanya Bapak Gembala udah sampai duluan ke rumahnya. Bapak Gembala kasih sedikit berkat buat kamu ya, ulang tahun. Oh ya Opa. Saudara tahu begitu minggu depan dia bersaksi. Saya bersyukur, saya ulang tahun, Opa kasih berkat. Itu buat beli buku, besoknya bayar buku di sekolah. Jumlahnya pas seperti yang Opa kasih. Aduh, saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Orang tuanya pun bisa melihat, merasakan perhatian. Kerjanya, saudara. Datang ke rumahnya, aduh, saya bilang, bagaimana dia tidur, bagaimana dia makan, semuanya cepat-cepat di situ, saudaraku. Jadi hal-hal seperti inilah yang Tuhan izinkan kepada kami juga untuk bisa melihat jauh ke depan. Doakan terus setiap hamba-hamba Tuhan yang memang hari-hari ini pun akan bekerja lebih keras lagi. Kenapa? Karena kondisi zaman yang sudah semakin sulit sukar, lebih kerja keras lagi. Dan yang lebih banyak harganya dibayar dengan runtut.
Jangan nuntut saudaraku. Kalau saya pribadi punya jam doa tuh jam 4 pagi. Ya, 4 pagi. Tapi kalau suami saya itu dia bisa jam 1 sampai jam 3. Jadi orang tidur dia lagi doa. Jadi itulah banyak jawaban-jawaban Tuhan yang Tuhan berikan. Saya baru dengar juga, rupanya saudara kita bilangnya itu tahajud ya. Jadi ada pemahaman mereka katakan kalau berdoa jam-jam itu yang lain sedang istirahat, kita sedang bayar harga sama Tuhan. Dan kita dengar kalau jam-jam itu berdoa itu dengar langsung dijawab Tuhan. Jadi saya bilang, saya nggak salah dong ya jam-jam begitu saya bangun ya. Saya kadang-kadang udah saya siang capek gitu ya, udah istirahat dulu saya bilang. Gak bisa memang pasti dibangun di jam-jam begitu untuk menyembah Tuhan. Jadi saudaraku, biar hari-hari ini kita jangan tawar hati dengan segala keadaan. Ya, dengan segala keadaan jangan tawar hati. Sekalipun manusia lahiriah kita merosot, mungkin yang dulunya kita bisa nikmati dengan berkat Tuhan seperti ini sekarang sedikit berkurang karena harus lebih pintar, lebih bijaksana mengaturnya. Ya. Tapi saya percaya firman Tuhan dalam Mazmur katakan orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi kita umat kepunyaannya. Tidak akan pernah ditinggalkan, tidak akan pernah berkekurangan, supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian dulu kepada Tuhan.